semua perpecahan atau pertumbuhan atau lahirnya berbagai perbedaan di dalam dunia Islam itu memang lahir di Timur Tengah. Tapi kan masalahnya tidak mandek di Timur Tengah. Tapi di dunia Jazirah Arab dan sekitarnya itu, mazhab-mazhab ini merambah negara lain dan akhirnya masuk Nusantara yang sekarang sebagian menjadi Indonesia. Penjajahan itu sengaja memasukkan bahkan mendorong agar berbagai macam mazhab Islam yang berbeda itu bisa mengisi Nusantara dan selanjutnya bisa mengisi negara baru yang namanya negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus lihat semuanya itu supaya di sini kita tidak bisa diadu domba. Di negara ini kita bisa memahami perbedaan-perbedaan dan lebih baik bisa menggandeng semua persamaan yang ada. Jadi dengan demikian semuanya itu bersaudara dalam kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Selain mazhab tentang ketuhanan atau yang disebut teologi atau ilmu kalam, juga ada mazhab fikih, dan yang tidak boleh dilupakan juga adanya mazhab tasawuf, mazhab sufi Jadi tasawuf orang-orangnya disebut kaum sufi. Bahkan di Indonesia ini kaum sufi itu memiliki jaringan yang sangat besar, sangat luas. Pada mulanya tasawuf itu berfokus pada penyucian diri. Jadi penyucian hati, pendidikan akhlak, kemudian pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali di Rumah Kajian Hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tasawuf berkembang menjadi 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Jadi prinsip dari tasawuf akhlak itu adalah pembinaan diri manusia agar bisa menyucikan hatinya, agar bisa menjadi orang yang jiwanya itu lapang, hatinya itu jernih, bersih, tidak mudah terprovokasi oleh apapun. Makanya disebut tazkiyatun nafs. Jadi menyucikan diri, menyucikan hati, menyucikan batin. Itu yang pertama, tasawuf akhlaki. Kemudian selanjutnya tumbuh bagian dari tasawuf, yaitu tasawuf amali. Titik berat tasawuf amali adalah ibadah, wirid, zikir, dan disiplin spiritual. Dari disiplin spiritual ini, maka tasawuf amali membangun organisasi, membangun himpunannya, halakohnya, yang disebut tarekat. Oleh karena itu di Indonesia ini ada 2 jenis tarekat, yaitu tarekat mu'tabaroh dan tarekat ghairul mu'tabaroh. Tarekat mu'tabaroh itu artinya tarekat yang mendasarkan silsilah pengajarannya itu sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan yang ghairul mu'tabaroh itu yang tidak mendasarkan pada silsilah sampai Rasulullah. Tarekat mu'tabaroh di Indonesia ini dinaungi oleh organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama itu punya khusus organisasi tarekat yang namanya Jatman. Nah, ketiga itu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu fokusnya adalah memadukan mistisisme. Jadi mistisisme itu adalah
pengalaman spiritual seseorang yang dipadukan dengan pemikiran filosofis yang mendalam. Nah, kalau di Indonesia, mazhab tasawuf falsafi ya tidak besar, ya, tapi ada, ya. Jadi tapi tidak besar. Ya, misalnya apa itu dulu Syekh Siti Jenar itu ya lebih menggunakan tasawuf falsafi. Seperti di dalam kajian tentang mencari ilmu, tentu saja tasawuf ini tergolong di dalam ilmu lahir yang berkaitan dengan ilmu sosial. Jadi karena berkaitan dengan ilmu sosial, wajar kalau terjadi perbedaan pemikiran, terjadi perbedaan di dalam memberikan persepsi ya terhadap ajaran yang dibawanya. Nah, di dalam implementasinya, mazhab yang bermacam-macam ini ya bisa lebur menjadi satu dengan yang lain. Misalnya ya, secara fikih hukum, jadi orang NU sebagai organisasi Islam yang mencakup sekitar 60% warga yang beragama Islam itu berpijak pada fikih Syafi'i. Tetapi untuk teologi atau ajaran ilmu ketuhanannya itu berpijak pada umumnya itu pada Imam Asy'ariyah, walaupun ada juga yang Maturidiyah, tapi sebagian besar itu Asy'ariyah yang mengajarkan sifat 20 yang sudah kita hafal kalau di sekolahan itu ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsi dan seterusnya. Bagaimana dengan torekohnya? Beda-beda lagi. Jadi ada orang NU yang mengikuti mazhab torekoh Naksabandiyah, ada yang Qadiriyah, ada yang Naksabandiyah Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Satariyah, dan banyak lagi. Jadi diperkirakan ada 44 aliran torekoh yang dihimpun di dalam torekoh yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, sedangkan yang ghairu mutabaroh yang tidak memiliki silsilah misalnya sangat terkenal itu, yaitu di Jombang namanya Thariqah Siddiqiyah. Seperti tadi saya katakan ya, tarekat ini kan macam-macam. Tentunya ini dibedakan nanti. Kalau tarekat A misalnya harus zikirannya seperti ini, wiridnya itu seperti ini. Jadi seperti itu ya. Zikirnya seperti ini. Jadi ada disiplin spiritualnya berbeda-beda. Jadi ini kita harus pahami. Jadi di sini ada yang mengatakan tidak bermadzhab tapi sebenarnya lebih banyak mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, tetapi ditarjih ulang sehingga menjadi pedoman hidup di organisasinya. Nah, sebagai negara, pemerintah Indonesia ya kodifikasi hukum agamanya lebih banyak ya berkaitan dengan fikihnya Syafi'iyah. Jadi kalau kita itu menikah, misalnya contohnya ya, kan kita ini harus ada wali bagi perempuan ya. Dan wali itu harus ada untuk perempuan baik masih perawan maupun sudah janda ya, itu harus ada walinya ya. Nah ini karena mengikuti mazhab Syafi'i. Begitu pula ada saksi 2 orang, yaitu 1 orang dari pihak laki-laki, 1 orang dari pihak perempuan. Nah ini yang dipakai di Indonesia ya. Dapat dikatakan secara keseluruhan masjid jami' atau masjid besar di Indonesia ini ya
menggunakan mazhab Syafi'i. Ya, sedangkan yang tidak menggunakan mazhab Syafi'i ya membuat masjidnya sendiri. Misalnya Muhammadiyah itu punya mazhab, ya disebut saja masjid ya yang didirikan oleh Muhammadiyah atau masjid miliknya organisasi Muhammadiyah. Yang di LDII malah banyak itu kan, 100 meter dari sini ada masjid LDII misalnya. Jadi seperti itu. Tapi masjid jami, masjid besar di setiap kecamatan atau kota itu di bawah asuhan organisasi Nahdlatul Ulama ya, yang berpaham pada Syafi'iyah. Nah ini kan kita harus paham, dan supaya kita juga tidak heran kalau misalnya kita suatu kali sembahyang di masjid kok beda ya dengan di masjid saya, ya kita tidak meributkan gitu loh. Ini harus kita pahami ya. Namun demikian, keadaan di masyarakat itu kalau di Indonesia ya, khususnya kalangan Torekot itu sangat akomodatif. Artinya itu saling bisa nerima meskipun berbeda ya. Kalau di bidang Torekot itu meskipun berbeda tapi tidak sampai menimbulkan perselisihan. Beda dengan perbedaan mazhab fikih. Kalau mazhab fikih itu bisa terjadi gesekan, bisa terjadi saling menang-menangan. Nah ini bedanya. Apakah kalau tasawufnya itu tidak akhlaki terus tidak berbudi pekerti luhur? Tidak demikian. Itu hanya masalah fokus pengajarannya. Jadi kalau tasawuf akhlaki itu secara fokus yang diajarkan itu hanya untuk membina akhlak mulia, budi pekerti luhur. Tapi semuanya, baik itu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi, semuanya mengajarkan bagaimana berakhlak mulia, berbudi luhur. Jadi sama kalau itunya. Hanya fokus pengajarannya yang berbeda. Nah ini yang harus kita bisa pahami dengan baik. Nah maka berbagai perbedaan itu kalau kita bisa melihat, ya apalagi kita bisa menjalankan sendiri, bisa merasakan sendiri, maka semua ajaran tasawuf itu menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi indah. Ya. Apakah yang suka zikir ya silakan, ya suka wirid, suka zikir karena mengikuti Torekot Amaliyah, ya. Atau yang tekanannya mengajarkan bagaimana sopan santun, tata krama dalam hidup, misalnya itu tasawuf akhlaki ya. Silakan. Yang penting di dalam kehidupan bersama ada tatanan sosial yang harus bisa kita ikuti bersama. Ini yang penting ya. Jadi kita tidak sampai terjadi bentrok hanya karena perbedaan kulonuwonya, perbedaan anunya, itu kita tidak perlu ya. Jadi yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini adalah kita ingat kembali pada surat 3 ayat 103. Di sana ada tekanannya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, jadi itu tekanannya. Jadi di situ ditekankan berpegang teguhlah kalian semua itu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi ini, kalau ayatnya itu panjang surat 3 ayat 103 itu, tapi tekanannya itu di situ. Nah, kepanjangannya itu hanya untuk mengingatkan mengapa harus bersatu, ya. Jadi di situ itu mengapa harus berpegang teguh pada tali, ya, pada tatanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan secara bersama-sama, ya. Nah, dikarenakan sebelumnya itu di Madinah terjadi pertikaian kembali antara kelompok Bani Aus dan Bani Khazraj. Itu bertengkar. Nah, ini akibat kamu lebih menerima ajaran yang dibawa Muhammad, ada yang lagi bukan begitu.
karena kamu yang banyak menyingkirkan saya. Nah, jadi terjadi berbagai macam pertikaian. Maka diingatkan oleh ayat ini, ya. Jadi meskipun ayat ini diturunkan di kala Rasulullah masih hidup bersama umatnya, tapi buat orang Indonesia ya sangat perlu. Apakah kita orang Indonesia, masuk kita ini harus berpegang teguh pada ajaran Islam saja? Bukan. Jadi berpegang teguh pada tali Allah itu pada setiap agama itu kan mengajarkan tatanan kesatuan oleh masing-masing agamanya. Ya. Jadi di situ. Nah, maka kan kalau kita lihat seperti yang lalu pada surat 3 ayat 112, buribat alaihimudillatu aynama tuqifu hatta bikabliminallah wa kabliminan-nas. Jadi kalian semua itu dimanapun berada akan bisa tertimpa penderitaan, tertimpa konflik, tertimpa pertikaian, kecuali kalau tetap mau berpegang teguh pada tali Allah, yaitu hukum-hukum Allah yang sudah saya sampaikan. Hukum-hukum Allah itu sudah dibakukan di alam raya, dan habliminan-nas, hukum-hukum kemanusiaan, yaitu merupakan perjanjian, undang-undang dasar, peraturan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini adalah hablum minan nas, ya. Kita jual beli ya kan ada aturannya, ada sistem yang berlaku, ya. Secara undang-undang ada kaitannya bahwa yang dijual dan yang beli itu harus yang halal, ya kan, bukan yang haram. Tapi secara manusia kan ada batasan-batasannya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ayat itu mengingatkan wadhkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'daan. Jadi ingatlah nikmatnya, ya. Nikmatallahi alaikum. Jadi itu nikmat Allah, ya, atas kamu bersama semuanya ketika kamu sedang bermusuhan. Yaitu tadi, jadi Bani Aus sama Bani Khazraj itu bermusuhan, bertikai kembali. Padahal enak-enak sudah bersatu di situ, bertikai kembali. Maka dikatakan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka Allah, ya kan, mempersatukan hati kalian sehingga kalian itu dengan nikmatnya bisa bersahabat. Jadi persahabatan itu sebenarnya ketika hati dengan hati antar sesama anak manusia itu bisa ketemu, nah itu merupakan nikmat Allah. Ya. Jadi ya boleh disebut nikmat Tuhan, nikmat ini apa, tapi itulah nikmat dari yang tertinggi. Maka kita kan di situ diingatkan wa kuntum ala syafa huratin minan nar, ya, fa'ang qadakum minha. Jadi di situ dikatakan ketika engkau sedang bertikai, ketika engkau sedang berselisih, ketika engkau sedang bertengkar, sesungguhnya pada saat itu kalian berada di tepi jurang neraka. Nah, jadi itu artinya kalau manusia itu lagi bertengkar, lagi berselisih, lagi konflik, ya, lagi berkelahi, ya, itu sebenarnya di dalam Al-Quran disebut ala syafa hurratin minan nar. Jadi berada di tepi jurang neraka. Nah, dapat bayangkan. Jadi sekali lagi ya, kalau dikatakan neraka itu jangan selalu diasumsikan, ya, bahwa itu kan nanti setelah mati terus hidup di alam akhirat. Bukan itu, ya. Tapi justru kita ini diingatkan, ya, setiap apapun yang membuat kita bisa hidup menderita, nah kita berada di tepi jurang neraka. Ya, jadi di situ, ya. Nah, maka disitulah, ya,
akhirnya kita diselamatkan oleh Tuhan dari jurang neraka itu. Nah ini penting sekali. Jadi ini ada di surat Al Imran surat 3, 103 yang panjang. Ini hanya saya sampaikan potongannya yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi sekali lagi, berbagai perbedaan harus kita bisa pahami agar ya, cakrawala pikiran kita ini menjadi luas, ya, menjadi terang, ya. Oh, ternyata manusia itu ya meskipun berbeda-beda, tapi karena merasa dalam satu ikatan berbangsa bisa bersatu. Jadi bersatu itu tidak mengharuskan dihilangkannya perbedaan aliran atau mazhab, tidak ada urusannya itu. Urusannya adalah bisa kembali ke jati diri bangsa. Bangsa ini adalah bangsa yang beraneka. Dari awalnya itu sendiri sudah beraneka. Dari awalnya, ya, yaitu beraneka secara kesukuan akibat pulau-pulau yang berbeda-beda itu. Jadi dari awal kita, bangsa Indonesia itu sudah beraneka. Terus juga beraneka karena adanya perbedaan budaya. Bayangkan di Jawa saja, misalnya saya sebut ya, yang Jawanya itu berarti Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kalau disebutkan orang itu, oh itu satu suku, suku Jawa. Tapi kalau dilihat bahasa dan budaya bisa berbeda. Ada bahasa Ngapak, ya, ada bahasa Magelangan, ada bahasa wilayah Jogja dan Surakarta atau Mataraman, ada bahasa di daerah Bojonegoro, Tuban, ya, ada bahasa Surabayan yang meliputi Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, ya, Malang, terus ada bahasa Jawa, Using. Bayangkan ini di Jawa saja yang disebut satu suku Jawa, bisa budaya dan bahasanya berbeda-beda. Tapi kan kita tetap merasa, satu, saya orang Jawa. Terus setelah menemukan, oh ya saya Jawa yang beragama Islam. Yang lain saya Jawa tapi beragama Kristen, saya Jawa beragama Hindu, saya Jawa beragama Buddha. Tapi ada fokus kan, sama satu Jawa. Dibesarkan, oh ya terikat sama, saya orang Indonesia. Nah jadi sekali lagi ya, harus diperhatikan surat 3 ayat 103, surat 3 ayat 112 supaya kita bisa membentuk kehidupan bersama, supaya kita bisa hidup akur, ya, membangun jiwa kenusantaraan yang baik untuk bisa membangun Indonesia yang jaya di masa depan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku semua. Dan saya juga kalau masih ada yang kurang, artinya belum sempat saya sampaikan, maka saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.